Saya rekam dulu. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat grafik dalam MATLAB. Ini contoh saja ya, di bahasa pemrograman apapun sih sebenarnya bisa membuat grafik ini. Grafik atau plot pada MATLAB berfungsi untuk merepresentasikan data sehingga lebih mudah dilihat secara keseluruhan. Cara membuat grafik di MATLAB dapat dilakukan dengan berbagai formulasi komen dengan fungsi yang beragam. Secara umum terdapat dua jenis plot, yaitu plot 2 dimensi dan plot 3 dimensi, yaitu ada dua jenis grafik ya. Grafik 2 dimensi, grafik di 3 dimensi. Sama seperti kalau kalian sering menggunakan Excel, membuat data dalam tabel gitu ya, terus menampilkannya dalam bentuk grafik. Ada banyak tipe, ada bentuk pie, ada bar, dan lain sebagainya. Di pertemuan ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah grafik. Dan tugasnya juga ada tugas ketiga ya, yang membuat grafik. Oke, caranya bagaimana? Sangat mudah kalau dalam MATLAB. Kalau ingat saya pakai Python kita harus, karena MATLAB, kenapa MATLAB itu besar? Karena MATLAB itu sudah memasukkan semua library-nya ya, semua library yang ada dalam MATLAB itu dimasukkan jadi satu sehingga menjadi besar, sangat besar sampai 7 giga. Kalau kita menggunakan Python, yang paling umum biasanya sering dipakai juga Python. Python itu kalau kita pengen menampilkan grafik seperti ini kita harus import kalau dalam Python istilahnya pakai pip ya, paket installer Python. Jadi kita harus install dulu paketnya. Kalau grafik itu biasanya matplotlib. Terus kalau gambar pakai OpenCV dan lain sebagainya. Jadi kita harus install dulu satu-satu. Terus kita masukkan pada paling atas, import plot, import matplot dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam menggunakan MATLAB, kita nggak perlu import paket dan lain sebagainya karena sudah ada dari satu. Kita langsung, contohnya seperti ini. Di sini ada data array satu dimensi ya namanya, array satu dimensi. Data X disimpan dalam variabel X. Di situ ada data 10, 20, 45, dan 50. Nah, kita gambarkan dalam bentuk sebuah pie 2 dimensi. Pie itu kan istilah nama makanan ya, nama makanannya bentuknya lingkaran. Jadi saya ingat, agar mudah ingatnya itu, ada yang paling terkenal itu pie susu ya, pie susu dari Bali. Seingat saya sih. Bentuknya lingkaran, jadi kenapa disebut pie? Kalau kita membuat lingkaran seperti ini, terus kita bagi sesuai dengan data kita. Contohnya di sini ada data 10, 20, 45, 50. Terus kita namain A, B, C, dan D. Nah, namanya itu sesuai dengan data kita ya, entah itu data kelulusan, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Sintaknya sangat mudah dengan kita deklarasikan dulu data X adalah 10, 24, 45, 50. Habis itu kita panggil dengan perintah figur untuk menampilkan sebuah gambar. Name itu untuk judulnya, name pie 3 dimensi. Oh, ini salah, harusnya pie 2 dimensi, koma, pie, dalam kurung variabel X. Terus ini nama yang akan muncul di dalam variabelnya ya. A, B, C, dan D. Nanti akan jadi seperti ini. Saya langsung contohkan ya, biar tergambar. Saya share screen dulu. Share screen 1. Ya, screen 1. Saya sudah buka MATLAB. Tapi datanya di mana? Sambil dari sini aja tes 1. Pertama kita deklarasikan dulu fungsi X-nya. Saya copy aja biar lebih mudah. X sama dengan 10, 20, 45, 50 ya. Terus kita menggunakan perintah figur, saya copy dari PowerPoint. Nah, kita kenapa belajar sebelum ke image processing, kita belajar tentang grafik ini? Ya, nanti ada hubungannya ketika kita mengolah gambar itu, kadang kita butuh untuk menampilkan data gambarnya itu dalam bentuk grafik atau histogram itu ya. Yang sering edit foto,
editing foto itu kan ada biasanya filter-filter yang biasanya kita tarik-tarik dalam bentuk grafik itu kan, RGB-nya itu. Seperti itu, kita juga bisa buat seperti itu nanti. Jadi di sini figur, nama, P 2 dimensi. Ini untuk judul yang muncul di atas. Terus kita jalankan, kita klik run. Ini editor ya, editor. Kalau komen window-nya di bawah, ini editor di atas. Kita run test. Dan muncul seperti ini ya. Datanya. Habis ini itu bisa kita ganti semua di sini data pelanggan atau data daerah ya. Jabar, Jakarta, Banten. Sekarang nanti akan menampilkan nah seperti ini. Ini contoh pi 2 dimensi. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya pelan-pelan dulu. Jadi tinggal tulis figur, nama, untuk judulnya, terus koma, pi, Jakarta, ini untuk muncul di judul pi-nya ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, belum? Kalau belum, saya lanjutkan ke 3 dimensi. Untuk menampilkan 3 dimensi, bedanya dikit ya. Kita tinggal menambahkan pi 3, artinya 3 dimensi. Nanti gambarnya berupa pi 3 dimensi seperti ini ya. Ada volumenya terus diambil dari angle-nya sebelah kiri. Jadi kita nambahkan pi 3 variabel yang akan kita tampilkan x, terus data namanya. Kalau sudah kita run, ini pi 3 dimensi seperti ini. Bedaannya hanya di penulisan pi atau pi 3. Itu saja. Selanjutnya ada istilahnya bar. Bar juga sama, ada bar 2 dimensi, ada bar 3 dimensi. Kalau bar ini kita butuh data metrik array ya, data metrik array baris dan kolom. Contohnya di sini ada metrik X. Saya tampilkan yang 2 dimensi dulu biar lebih mudah dilihat itu ya. Di sini ada metrik X. Ini baris pertama, data baris koma, perbedaan di sini ada titik koma. Ini baris kedua, baris ketiga, ini baris keempat. Sama seperti yang tadi, tinggal perbedaannya adalah kita menambahkan keyword di sini menggunakan bar metrik 1. Datanya ini berarti metrik 1 bukan X. Metrik 1 sama dengan data ini. Ini contoh datanya saja ya. Koma grid on atau off. Grid itu apa? Grid itu garis tepi ya. Ini garis kotak-kotak yang di belakang gambar ini. Nah ini gambar bar 2 dimensi. Di sini grid on, atributnya on berarti ada gambar di belakangnya. Kalau kita ganti dengan off, nah dia kan layarnya putih ya. Perbedaannya sama seperti tadi ya, bar 3 dimensi kita tinggal nambahkan bar 3. Tampilannya akan sama seperti yang tadi, seperti ini. Bedanya 3 dimensi itu, ini ya, gambar 2 dimensi sama 3 dimensi kan, mungkin ada yang belum tahu, kalau 3 dimensi itu ada sumbu X, Y, Y ya. Ada sumbu X, Y, sama Z gitu ya. Kalau 2 dimensi kan X dan Y.
Gambar tiga dimensi ada kedalaman seperti ini. Ini contoh bar tiga dimensi. Oke. Bar dua dimensi, bar tiga dimensi. Selanjutnya bagaimana menggabungkan subplot atau menampilkan plot dalam satu figur. Di sini contohnya adalah pi dua dimensi dan pi tiga dimensi kita tampilkan dalam satu figur berdampingan. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan istilahnya subplot. Jadi kita tulis di sini subplot. Nah ini baris, berarti ada satu baris gitu ya. Dua kolom, ini baris di kolom pertama, satu baris dua kolom, ini di kolom kedua. Maksudnya seperti subplot, satu, dua. Kalau kita coba jalankan. Nah, ini maksudnya 1, 2, 1 itu adalah satu baris, dua kolom, posisi di pertama, satu baris, dua kolom, posisi kedua. Kalau pengen menambahkan berarti dia dua baris, dua kolom. Kita tulis dua, dua, ini di ini, ini di kolom kedua. Tapi gambarnya karena nggak ada, tentunya ada dua baris, harusnya ada bawah di bawahnya. Itu untuk menampilkan subplot. Jadi kalau hanya satu gambar kita langsung menggunakan figur, koma, grafik yang akan kita tampilkan. Kalau kita pengen menambahkan dua gambar dalam satu figur, kita tambahkan perintah subplot, terus kasih ditaruh dalam satu variabel ya. Sekarang masuk ke gambar. Bagaimana menampilkan gambar? Di pertemuan pertama kemarin kita sudah membuat sebuah gambar ya, menampilkan gambar dengan perintah image show. Sekarang bagaimana menampilkan gambar dengan memasukkannya ke dalam figur sehingga kita bisa menampilkan dua gambar dalam satu figur. Contohnya di sini ada gambar satu, IMRIT, ada gambar JPG, terus kita masukkan figur, name itu adalah judul yang muncul di atas, image SC dan image show. Ini perbedaannya, ada dua perintah untuk menampilkan gambar. Yang pertama itu image SC, itu dia akan menampilkan ini apa namanya, dimensi ya, atau kalau kalian lihat di sini itu kemungkinan 600 kali 400 pixel ya, gambarnya gitu ya. Tapi kalau kita hanya image show hanya menampilkan gambar tanpa informasi pixelnya. Kita coba jalankan. Kita coba menampilkan dua gambar dalam satu image. Penjelasan di sini image read, nama filenya kita simpan ke dalam variabel gambar satu, figur, name, judulnya itu image eksekusi dan image show, subplot 1, 2, subplot 1, 2. Kalau kita jalankan, nah ini perbedaannya image show sama image SC. Kalau image SC dia menampilkan dimensi gambarnya. Kalau kita lihat di sini, di workspace di sini kan ada gambar satu, variabel gambar satu dengan dimensi gambarnya adalah 600 kali 480 pixel. Kali 3 ini artinya adalah ada 3 layer, yaitu red, green, blue, RGB. Jadi 600 kali 480 pixel yang terdiri dari dua layer ya. Layer pertama red, layer kedua green, layer kedua blue. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk menampilkan gambar.
Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tadi kan pas ada tabel yang pop-up-nya 3D gitu kan. Nah, itu biasanya tabel yang 3D itu digunakannya di mana ya, Maksudnya yang saya lihat sih di perusahaan-perusahaan itu makanya yang 2D rata-rata ya. Oh gitu. Ya itu Heeh. sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Maksudnya tergantung kita mau menampilkannya 2 dimensi atau 3 dimensi. MATLAB sudah menyediakan fungsinya. Kalau pengen tergantung orangnya ya. Maksudnya pelanggan, pengguna ini kan bukan kita, kita kan membuatkan gitu ya. Kalau Mhm. pimpinan atau pengennya ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi ya kita menyesuaikan. Itu saja sih. Kalau kapan digunakannya ya sesuai dengan keinginan. Saya kalau pengen gambar dalam bentuk 2 dimensi ya kita tampilkan 2 dimensi, kalau pengen 3 dimensi ya 3 dimensi. Itu saja sih. Oke, Pak. Oke Saya yang baru lihat jadi kayak agak agak asing gitu sama tabel 3 dimensi ya, 3 yang dimensi. di bawah. Iya, yang di bawah itu loh, Pak, yang Ini grafik ya. Iya, agak asing saya, kayak itu lebih lihatnya sulit gimana. dilihat sebenarnya kalau yang ini ya. Iya. Ini kan artinya 2 dimensi ini dilihat dari samping ini. Kalau ini dilihat dari samping atas, angle-nya dari atas terus ada kedalaman gitu. Agak rumit juga. Hmm. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu. Ini menampilkan 2 gambar dalam satu figur. Selanjutnya ada, nah ada yang pernah nyablon kaos nggak? Nyablon manual. Punya pengalaman sablon pasti nggak asing dengan istilah red, green, blue ya. Kalau pengen sablon warna, nggak ada ya, nggak ada yang punya pengalaman nyablon. Kenapa red, green, blue? Karena itu susunan warna ya. Jadi kalau biasanya kalau kita nyablon kaos, saya kasih contoh video sablon lah. Dia itu kita harus kalau sablonnya itu gambarnya ini ya, 3 warna itu. Bisa 3 warna, bisa 4 warna kalau dalam kaos itu. Itu kita bedakan tiap warna. Saya kasih contoh video biar ada gambaran. Jadi satu gambar itu biasanya satu gambar itu terdiri dari beberapa warna. Yang standarnya sih red, green, blue ya, 3 warna. Makanya kalau kita nyablon itu dari satu gambar kita bedakan ke diekstrak dulu gambarnya itu menjadi red apa, green rednya apa, greennya berapa, terus dicetak ke dalam film, baru disablon dengan oh, bentar. Nah, biasanya, nah gini, ini gambarnya diekstrak dulu sesuai dengan warnanya. Itu bagaimana, kenapa ada istilah red, green, blue untuk menyusun sebuah warna. Kan kalau dalam format pewarnaan red, green, blue itu semua warna terdiri dari apa? Bisa disusun dari 2, 3 warna dasar itu ya. Sablon. Biasanya kalau nggak dicari ada. Ya biasanya sablon itu satu-satu. Hijau dulu, merah dulu, biru baru biru. Nanti akan jadi warna yang sempurna dalam satu gambar. Ntar saya kasih contoh biar ada gambaran kenapa ada istilah red, green, blue. Jadi nyablon itu beda, nggak langsung kalau sablonnya manual, kecuali kalau sablonnya itu ya menggunakan printing gitu ya, langsung jadi satu warna itu. Kalau manual itu ya ini hijau dulu, nanti warna lain dulu, nanti ditempel jadi satu, nanti akan jadi satu warna sempurna. Ini cuma 2 warna ya. Sablon RGB. Sablon bahasa Inggrisnya apa biasanya kalau
Ini CMYK sih. Ada tipe warna kan ada banyak ya kalau sekalian biasanya kalau printing memang menggunakan CMYK. Kalau gambar komputer itu RGB. Nah, ini warna putih dulu, terus nanti ditempel, disablon lagi di atasnya. Nah, ini merah, CMYK sini, kuning, jadi 4 warna. Hijau, biru. Akhirnya nanti jadi sebuah gambar yang sempurna seperti ini. Oh, belum ya nih, tambah hitam. Nah, jadi nyablon itu kelihatannya mudah. Sebenarnya kalau gambarnya banyak warna itu kita harus nyablon berkali-kali. Nah, sekarang bagaimana mengekstrak gambar RGB ke red dulu, rednya sendiri, greennya sendiri, bluenya sendiri. Gunakan MATLAB, contohnya seperti ini. Saya perbesar bisa nggak ya? Nah, ini subplot dalam 4 gambar dalam satu figur ya. Di sini ada gambar aslinya, ini gambar rednya, ini gambar greennya, ini gambar bluenya. Ini sudah mulai agak panjang sintaknya. Nanti semakin lama semakin panjang sintaknya. Saya jelaskan di sini untuk sintaknya ada 19 baris sih, nggak banyak. Gambar pertama kita baca gambar. Di sini saya ambil contoh gambar yang banyak warnanya ya, Wanda Vision. Image read kita masukkan ke dalam gambar satu. Nah, gambar satu ini tadi kan ada 3 layer ya. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Nah, kita ambil satu layer pertama itu rednya. Kan setiap gambar ada baris dan kolom. Baris kolom dan itu pixel tadi ya, 600 kali setiap gambar kan ada pixelnya ya. 600 kali 480 pixel tadi. Height dan width itu ya. Nah, di sini maksudnya adalah kita ambil rednya. Jadi ini barisnya kita ambil, kolomnya kita ambil, tapi kita ambil layer pertamanya. Ini artinya gambar satu, baris kolom kita ambil layer keduanya. Gambar satu, layer kolom, baris kolom, kita ambil layer ketiganya. Kita masukkan ke dalam variabel RGB. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin? Saya sih alhamdulillah masih. Jadi iya, kalau nggak paham nanti akan semakin rumit ya di, di materi selanjutnya kalau jadi saya pelan-pelan saya cari materi yang sangat mudah. Sebenarnya ada beberapa yang lebih rumit, maksudnya kalau kalian cari referensi lain ada langsung hal-hal beberapa yang rumit gitu ya. Tapi saya pengen sederhanakan dulu, nggak pengen jelasin yang agak rumit. Jadi satu gambar itu kan ada ini ya, apa namanya, pixel gitu ya. Kalian bisa cek di istilahnya semuanya properties, mungkin yang belum tahu ya, properties detail. Nah, di sini ada dimensi gitu ya. Width height, nah 480 pixel, 600 pixel. Dan gambar terdiri dari beberapa pixel kan, satu pixel itu ada RGB. Nah, ini artinya dimensinya 480 kali 600 pixel. Nah, satu pixel ini ada RGB-nya, jadi dikali 3. Jadi ada 480, kolomnya 480, barisnya 600, untuk red, untuk green, dan untuk blue. Jadi seperti itu, untuk gambar RGB. Makanya di sini kalau kita lihat workspace-nya, di sini ada variabel gambar 1, value-nya 600 kali 480 kali 3. Baris, kolom, layer. Nah, kita ambil layer pertama itu standarnya urutannya sesuai deh, red RGB ya. Kita ambil layer pertamanya, masuk ke R, kita ambil layer keduanya, masuk ke green, kita ambil layer ketiga, masuk ke blue. Nah, bagaimana kita menyisakan hanya red, green, blue-nya saja? Nah, ini kita buat variabel A. Variabel A itu kita ambil metrik gambar 1, tapi kita kosongkan.
Jadi matriks gambar 1 itu isinya kosong. Matriks A itu isinya kosong. Terus kita ambil red-nya saja. Ini kita ngambil layer pertama tapi belum kosong ya. Ini layer pertama tapi masih ada isinya, baris kolomnya. Nah, kita kosongkan yang, kalau kita pengen ngambil red only, kita kosongkan yang green dan blue. Caranya kita menggunakan fungsi cat. Cat itu fungsi untuk concat array. Jadi membuat array baru. Kalian bisa cari fungsi cat ini. Bentar, saya tunjukkan aja. Cat di MATLAB. Cat MATLAB itu concat array, jadi membuat array baru dengan tiga layer itu, maksudnya tiga layer. Kita ambil red-nya saja, green dan blue-nya itu kita kosongkan. Kita kan sudah buat variabel A itu dengan metrik yang isinya sama dengan baris kolomnya sama dengan gambar 1, tapi kita taruh di layer pertama dengan array-nya kosong. Harusnya di sini kan red, green, blue. Green blue-nya kita hapus, ganti A, array A, yang isinya adalah kosong. Kita masukkan ke dalam variabel red only. Terus kalau green only sama cat 3 layer, kita ambil green-nya dari variabel G di atas ini, baris ketiga. Terus isi dari red dan blue-nya dikosongkan. Jadi kita dapat 3 variabel baru ya, red only, green only, dan blue only. Kalau sudah dapat ini, kita tinggal tampilkan dalam satu figur ya. Di sini figur, subplot RGB. Pertama kita tampilkan gambar asli dengan subplot. Nah ini maksudnya 2, 2, 1, 2 baris, 2 kolom, posisi pertama, 2 baris, 2 kolom, posisi kedua, 2 baris, 2 kolom, posisi ketiga, 2 baris, 2 kolom, posisi keempat. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini posisinya di pertama, kita tampilkan dengan perintah image-show, gambar 1 itu gambar asli. Posisi kedua kita tampilkan dengan image-show, gambar red only yang merah saja. Posisi ketiga ditampilkan dengan image-show, green only. Posisi keempat, blue only. Biar lebih mudah, ini sampai sini sudah cukup sih, nanti akan tetap muncul, tapi biar mudah dibaca kita tampilkan judulnya. Cara menampilkan judul di atasnya, pakai title, variabelnya ini apa ya, kita sesuaikan dengan variabelnya ini AX1, judulnya asli, AX2 judulnya red, AX3 judulnya green, AX4 judulnya blue. Kalau sudah kita jalankan, akan tampil outputnya seperti ini. Sebuah figur baru dengan mengekstrak gambar asli RGB, red, green, dan blue. Oke. Di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Saya lanjutkan. Setelah itu kita dikit sih materinya nih. Mengconvert RGB ke grayscale. Jadi ini adalah contoh gambar grayscale, istilahnya keabu-abuan ya, abu-abu ya. Sintaknya di MATLAB sudah ada fungsinya, jadi nggak perlu manual. Sebenarnya bisa dengan manual itu, kayak seperti tadi kan manual. Ini kan manual ini, kita ambil array-nya, kita isi itu manual. Kalau ini bukan manual tapi langsung menggunakan fungsi namanya RGB to gray. Sintaknya RGB to gray nama gambar. Kita akan merubah gambarnya menjadi gambar grayscale atau abu-abu. Caranya gimana? Kita baca dulu gambar berwarnanya, wanda.jpg, image rate, kita masukkan ke variabel img. Kita gunakan dengan perintah RGB to gray,
nama variabel kita taruh di variabel baru, terus kita tampilkan figur, nama, konversi RGB to grid, image so, grid. Oke. Nanti akan tampil konversi RGB to grid seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita belajar membuat plot, grafik, sama membuat subplot, menampilkan gambar dalam satu figur, dan menampilkan 4 gambar, terus mengekstrak gambar RGB, terus konversi gambar RGB ke grayscale. Itu saja pertemuan kita hari ini. Sisanya adalah kalian sisakan waktunya untuk mengerjakan tugas, biar nggak numpuk-numpuk ya. Tugas ketiga. Pertama, ada persentase pengunjung e-commerce 2018. Tokopedia 45%, Bukalapak 20%, Shopee 15%, Lazada 10%, Blibli 5%, lain-lain 5%. Gambarkan grafiknya dengan pi 2 dimensi dan pi 3 dimensi. Boleh pakai MATLAB, boleh pakai Python. Tapi nggak boleh pakai Excel ya. Nah itu bukan pemrograman kalau pakai Excel. Terus tugas yang kedua, tampilkan gambar RGB dan ekstrak layarnya. Tampilkan gambar RGB. Terserah gambar apa saja, boleh gambar yang sudah diambil dari tugas 2 juga boleh. Dan ekstrak layarnya ke RGB sama dan tampilkan dalam satu figur. Seperti contoh yang saya lakukan tadi. Sengaja saya screenshot ya, nggak saya copy paste shortcode-nya biar kalian nulis. Biasakan. Terus ini adalah tugas ketiga sama seperti yang tadi. Konversi gambar RGB ke grayscale. Ini sudah ada sintaknya ya. Tambahannya adalah kalian tampilkan dalam satu figur dengan judul. Gambar RGB-nya, RGB-nya, terus grayscale-nya. Dibuat laporannya, ditampilkan shortcode-nya, jangan output-nya saja. Saya lihat di kelas lain sih, saya lihat ada yang mengumpulkan output-nya saja. Nggak ada shortcode-nya ya kan. Nggak bisa dinilai kalau menampil. Itu sama kayak tugas matematika yang dikumpulkan hasilnya akhirnya saja, tapi prosesnya nggak ada kan, nggak bisa dinilai maksudnya. Jadi tampilkan shortcode-nya, terus screenshot-nya seperti itu. Kumpulkan di form tugas 2, form tugas 3 ya. Untuk yang belum tahu cara pengumpulannya, saya jelaskan lagi di kalian klik semester 4, pengolahan citra 19A2. Ini tugas 1 yang pertama itu pertemuan pertama kita yang mungkin ada yang belum kerjakan, kalian masih bisa kumpulkan. Ini hanya pertanyaan apa yang ingin dipelajari. Tugas kedua, ini yang kemarin menampilkan gambar. Tugas ketiga hari ini, yaitu membuat grafik dan image. Saya cek yang mengumpulkan baru 4 orang. Nih, yang 2 sudah saya koreksi, yang 2 belum. Nah, kalian cek kehadiran dan ini ini ya. Tadi sudah ada schedule WhatsApp kan, cara cek kehadiran dan itu di put dengan keyword nilai. Nanti akan ada balasannya. Kalau nggak ada balasannya atau ada balasannya nomor belum terdaftar, daftar terlebih dahulu. Daftarnya bisa WA saya, nanti akan saya daftarkan manual karena daftar otomatisnya lagi trouble. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Udah jelas ya? Cukup jelas, Pak. Insya Allah, Pak.
Jelas nggak ada yang ditanyakan karena belum coba ya. Nanti kalau nyoba pasti menemukan error ya. Nggak mungkin. Saya yakin sih pasti akan ada error. Walaupun kelihatannya mudah, mungkin kalian akan menemukan error sih. Ya wajar. Kalau error, cari tahu aja errornya di mana. Lebih teliti, belajar lebih teliti. Untuk yang belum tugas 2, saya tunggu nanti. Ya terakhir sebelum UTS. Itu saja. Jadi kalau ada yang ngumpulkan terus dicek nilai di boot kok belum dikoreksi, kalian cek itu ya, apa informasi terakhir ya. Kan kalau kalian cek nilai itu balasannya paling atas ada update data terakhir, itu artinya terakhir saya koreksi. Kalau kalian mengumpulkan setelah update data, artinya belum saya koreksi. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Sisanya kalian bisa jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan saja tugas 2, biar nggak numpuk ya. Tugas 2 dan tugas 3. Di pertemuan minggu depan kita akan belajar ke histogram kayaknya. Histogram, terus konversi gambar, terus membaca array gambar. Histogram itu bagaimana nanti memperbaiki kualitas gambar. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kehadirannya dari klik tombol online di e-kampus ya. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.